wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rihan Ferrari Riawan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan landasan historis pendidikan Indonesia. Pada zaman purba, tujuan pendidikan pada zaman ini adalah agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, taat terhadap adat dan terhadap nilai-nilai religi yang mereka yakini. Karena kebudayaan masyarakat masih bersahaja pada zaman ini, belum ada lembaga pendidikan formal. Kurikulum pendidikannya meliputi pengetahuan, sikap dan nilai mengenai kepercayaan melalui upacara-upacara keagamaan dalam rangka menyembah nenek moyang, pendidikan keterampilan mencari nafkah, dan pendidikan hidup bermasyarakat serta bergotong royong melalui kehidupan real dalam masyarakatnya. B. Pada zaman Hindu-Buddha, sesuai dengan jenis lembaga pendidikannya, maka metode atau cara-cara pendidikannya pun adalah sistem gurukula. Dalam sistem ini, murid tinggal bersama guru di rumah guru atau asrama. Murid mengabdi dan sekaligus belajar kepada guru. Pada zaman berkembangnya agama Buddha yang berpusat di Kerajaan Sriwijaya, telah terdapat perguruan tinggi Buddha. Dharmapala sangat terkenal sebagai Mahaguru Buddha. Perguruan-perguruan Buddha menyebar ke seluruh wilayah kekuasaan Sriwijaya. Mungkin sekali Candi Borobudur, Mendut, dan Kalasan merupakan pusat-pusat pendidikan agama Buddha. C. Pada zaman Islam atau tradisional, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam di Nusantara, baik sebagai agama maupun sebagai arus kebudayaan tersebut. Pendidikan Islam pada zaman itu disebut pendidikan Islam tradisional. Tujuan pendidikan pada zaman kerajaan Islam diarahkan agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mencapai keselamatan di dunia dan akhirat melalui iman, ilmu, dan amal. Pendidikan berisi tentang tauhid, Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, termasuk membaca dan menulis huruf Arab. Metode atau cara-cara pendidikan dilakukan dengan metode yang bervariasi, tergantung dengan sifat materi pendidikan, tujuan, dan peserta didiknya. D. Pada zaman Portugis dan Spanyol atau Nasrani dan Katolik, pengaruh bangsa Portugis dalam bidang pendidikan utamanya berkenaan dengan penyebaran agama Katolik. Kurikulum pendidikan berisi pendidikan agama Katolik, ditambah pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan diberikan bagi anak-anak masyarakat terkemuka. Pendidikan yang lebih tinggi diselenggarakan di Goa, pusat kekuasaan Portugis di Asia. E. Pada zaman Belanda, kurikulum pendidikannya berisi pelajaran agama Protestan, membaca dan menulis. Kurikulum pendidikan belum bersifat formal atau belum tertulis, dan nama pendidikan pun tidak ditentukan dengan pasti. Murid-muridnya berasal dari anak-anak pegawai, sedangkan anak-anak rakyat jelata tidak diberi kesempatan untuk sekolah. Pada awalnya yang menjadi guru adalah orang Belanda, kemudian digantikan oleh penduduk pribumi, yaitu mereka yang sebelumnya telah dididik di Belanda. F. Pada zaman Jepang, di bidang pendidikan, Jepang telah menghapus dualisme pendidikan dari penjajah Belanda yang menggantikannya dengan pendidikan yang sama bagi semua orang. Selain itu, pemakaian bahasa Indonesia secara luas diinstruksikan oleh Jepang untuk dipakai lembaga-lembaga pendidikan di kantor-kantor dan dalam pergaulan sehari-hari. Hal ini mempermudah bangsa Indonesia untuk merealisasi Indonesia merdeka. G. Pada zaman Orde Lama, pendidikan nasional zaman Orde Lama adalah pendidikan yang dapat membangun bangsa agar mandiri sehingga dapat menyelesaikan revolusinya baik di dalam maupun di luar. Pendidikan yang secara spiritual membina bangsa yang berpancasila dan melaksanakan UUD 1945, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin kepribadian Indonesia, dan merealisasikan ketiga kerangka tujuan revolusi Indonesia sesuai dengan Manipol, yaitu membentuk negara kesatuan Republik Indonesia berwilayah dari Sabang sampai Merauke, menyelenggarakan masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur, lahir batin menyiapkan kolonialisme, mengusahakan dunia baru tanpa penjajahan, penindasan, dan penghisapan ke arah perdamaian, persahabatan nasional yang sejati dan abadi.
2. Landasan yuridis atau hukum pendidikan. Indonesia, setiap negara memiliki peraturan perundang-undangan sendiri. Landasan yuridis pendidikan Indonesia juga mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan di Indonesia, yang meliputi pembukaan UUD 1945 sebagai landasan yuridis pendidikan Indonesia, Pancasila sebagai landasan ideal sistem pendidikan Indonesia, ketetapan MPR sebagai landasan yuridis pendidikan Indonesia, Pancasila sebagai landasan ideal sistem pendidikan Indonesia, ketetapan MPR sebagai landasan yuridis pendidikan nasional, undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai landasan yuridis pendidikan nasional, keputusan presiden sebagai landasan yuridis pelaksanaan pendidikan nasional, keputusan menteri sebagai landasan yuridis pelaksanaan pendidikan nasional. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.